Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Nusran Hikyan. Di video kali ini gua ada di Curug Cidulang, tepatnya di daerah Jonggol Sukamakmur. Nah, habis gua tadi review jaket ini di Danau Rawa Gede. Nah, sekarang gua mau ngetes nih seberapa waterproofnya nih jaket dari Watermoon nih, brand Watermoon. Soalnya pH-nya udah 5000 mm, otomatis itu sangat luar biasa sih buat gua, karena brand Watermoon itu berani menggunakan bahan seperti ini dengan waterproof 5000 mm. Makanya mau buat tes langsung di Curug, karena dengan intensitas yang sebesar ini apakah masih tetap tembus atau enggak nih jaket, karena udah 5000 mm ya. Gue penasaran banget sih, soalnya ya ada beberapa kelemahan sih dari jaket ini. Dilihat dari sinsil zippernya, ini belum waterproof. Nah, ini kira-kira kalau misalkan buat tes langsung di Curug dengan intensitas air yang tinggi, apakah bakal tembus nih di sela-sela ininya, sela-sela jahitan zippernya? Karena ini belum waterproof, di zipper utamanya juga belum waterproof. Makanya kalau misalkan buat tes langsung di Curug dengan intensitas air yang tinggi, itu bakal tembus ya. Yuk kita langsung tes. Dari brand Watermoon dengan 5000 mm, ini bakal tembus ya nih. Ini kalau direndam itu tembus, karena direndam ya. Ini kalau kita bisa lihat sendiri, airnya kecil anjir. Pokoknya ini bisa lihat. Nah, tuh, nggak tembus, untuk bahannya nggak tembus. Cuma di sini ini tembus, lo bisa lihat dalamnya. Karena si zippernya ini belum simsil ya, jadi otomatis air itu akan tetap masuk. Walaupun ada lebihan kain di sini untuk menutupi zippernya, tapi tetap aja kalau misalkan diguyur dengan intensitas air yang tinggi itu akan tetap tembus. Terus juga di resleting utamanya ini belum tembus air. Coba gua bakal balik badan ya, Nah, barusan gue balik badan buat ngeliat depannya, karena si resleting utamanya ini kan udah ketutupan velcro-nya. Ada bahan velcro-nya di sini, dekatan velcro untuk menutupi zipper utamanya. Ini nggak tembus ya. Nah, ini nggak tembus, lu bisa lihat masih kering. Tapi kalau misalkan nggak ada penutup velcro-nya, ini pasti bakal tembus kalau ada gua. Menurut gua ini bakal tembus, karena si zipper utamanya ini, resleting utamanya ini belum simsil, belum waterproof. Jadi otomatis air bakal tetap tembus. Oke, itu lu bisa lihat langsung. Juga tuh. Cuma lama-kelamaan kalau misalkan kita terus-terusan di air dengan intensitas seperti ini gua belum sampai ke ke tengahnya. Ini baru cipratan airnya aja. Ini yang gua rasain sih rada sedikit basah dalamnya, ini baru sedikit ya, dengan cipratan air yang nggak terlalu besar, karena gua masih di pinggir-pinggirnya. Kalau misalkan gua di situ, otomatis kayaknya sih bakal langsung basah, walaupun ini udah 5000 mm. Itu menurut gua ya, karena udah buat tes langsung. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang temen gua mau ngetes lagi juga nih, langsung ke tengah-tengah situ. Dia bakal ngetes langsung.
Gimana nih testimoninya nih? Lumayan sih. Yang lu rasain ketika kena terpaan angin yang segitu kencengnya, gimana menurut lu? Ya 50% lah. Nggak begitu dingin. Nggak begitu dingin ya? Dalamnya coba lihat, dalamnya coba. Ininya. Nah, ini dalamnya teman-teman. Ini percobaan yang kedua ya. Percobaan selanjutnya di air yang bener-bener intensitasnya tinggi banget. Lu bisa lihat sendiri tuh. Ini langsung tadi dites sama temen gua. Ini nggak basah ya? Nggak basah. Tolong bawah. Ini basah juga karena badan dia tadi basah. Jadi ada bekas basahnya. Tapi nggak tembus air kan ya? Enggak. Air nggak tembus karena ya mungkin lapisan keduanya itu menahan air yang masuk dari lapisan luarnya kali ya kayaknya ya. Jadi gitu. Terus juga terpaan angin juga nggak terlalu kencang tadi ya rasanya kan. Jadi mengurangi rasa dinginnya. Ya lu bisa lihat sendiri tadi dia langsung ke situ. Yang dia rasain ya pokoknya kayak ini. Pokoknya mantep dah. Dingin banget anjir. Oke gitu teman-teman. Kita lanjut. Kita ngopi dulu. Gua ngetes langsung nih di curah air yang tinggi lagi. Ini lu bisa lihat sendiri. Airnya kenceng banget. Atas ke atas. Nah, bisa lihat sendiri. Ini karena kerendam ya. Kerendam, kalau kerendam ini otomatis basah. Tapi ini nggak basah. Ini nggak basah. Bisa lihat sendiri. Wow. Dah, kita berhenti. Nah, lu bisa lihat sendiri. Sekarang gua udah naik, udah nggak di situ lagi. Ini basahnya lumayan. Tuh, lu bisa lihat sendiri nih. Ini lama-kelamaan nih kayaknya tembus nih. Ini karena 3 layer ya, 3 lapis. Jadi lapisan keduanya itu menahan air yang masuk dari lapisan luarnya. Ini gue bisa rasain nih. Ini kan lapisan luarnya nih. Ini lapisan luarnya, terus lapisan keduanya sama lapisan ketiganya. Mungkin ini yang disebut waterproofnya ini. Karena ya yang gue rasain ini kayaknya sih bakal basah. Ini kayaknya bakal basah karena ini 3 lapis, 3 layer. Itu ya otomatis dia akan bertahap kayaknya basahnya. Di luar nih lu bisa lihat sendiri, ini udah mulai tembus. Walaupun masih ada yang apa namanya, airnya tuh nggak langsung tembus. Tapi ini kayaknya lama-kelamaan kalau misalkan diguyur dengan intensitas terus-terusan, dengan intensitas air yang terus-terusan, itu pasti bakal akan tembus. Walaupun ini 3 lapis. Ini lapisan pertama, ini akan tembus. Lapisan kedua itu buat nahan air yang masuk dari lapisan pertama, dan lapisan ketiga itu juga untuk menahan lapisan air yang dari luar. Terus yang ke lapisan kedua dan airnya masuk lagi ke lapisan yang ketiga. Nah, tuh ini udah mulai basah nih. Udah mulai basah. Walaupun ini udah ada perekat filternya ya, tetap aja tuh basah. Gue tes langsung di curug biar ngilangin rasa penasaran gue, karena gue udah ngeliat pH-nya sampai 5000, gue udah ngeliat sampai 5000 mm. Oh ini, wah ini bagus banget nih, karena ya rata-rata tender itu basicnya aja kan 3000 sampai 2000 lah. Ini jaket dia berani keluarin dengan bahan yang 5000 mm itu bagus banget. Nah, karena gue penasaran, akhirnya gue langsung ke curug untuk ngetes langsung nih. Kira-kira sekuat apa sih dia menahan airnya ini. Karena 3 layer, 3 lapis, ya otomatis sih ketahan. Cuma ini lama-kelamaan yang gue rasain. Nah ini nih, sekarang udah mulai nih. Oh enggak teman. Enggak teman-teman, tuh lo bisa lihat. Tuh, ini lapisan-lapisannya nih. Ini lapisan dalamnya lo bisa lihat. Di sini ada kain meshnya, jaringnya. Ini lapisan-lapisannya nih.
Ini nggak basah sih, nggak langsung tembus. Cuma ini di luarnya kelihatannya sih bakal tembus ini. Tembus cuma karena ketahan oleh lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga itu nggak bakal tembus. Jadi gitu teman-teman, walaupun luarnya sudah dilapisi dengan bahan waterproof, tetap kalau misalkan nggak ada lapisan lagi itu bakal cepat tembus. Ini karena 3 lapis, jadi tembusnya itu nggak langsung. Jadi ketahan di lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga. Untuk lapisan yang luarnya itu, sekali lagi gue tekankan, untuk lapisan yang luarnya itu ini kerasa udah mulai basah, cuma ketahan sama lapisan yang kedua dan yang ketiga. Itu menurut gue ya teman-teman, karena gue langsung ngerasain sendiri, gue langsung tes langsung di curug dengan intensitas yang tadi nggak terlalu tinggi sebenarnya. Kalau misalkan gue ke tengah lagi sampai gue di pojokan curugnya, itu kayaknya sih bakal langsung basah banget karena semuanya bakal kena gitu. Si zippernya juga ini, kalau misalkan ya mungkin kalau misalkan ini nggak ada perekat velcro-nya, ini kayaknya sih bakal langsung tembus kalau misalkan kita menghadap langsung ke arah cipratan airnya. Karena ini ada velcro-nya untuk menahan resleting utamanya, itu otomatis bakal ketahan oleh lapisan velcro ini. Oke, sekarang kita lanjut ngopi dulu, basah-basahan. Bye.